Selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula entah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh Saudara, mari kita bangkit berdiri. apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Berarti kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami ada di rumah-Mu ini Tuhan. Jika hidup kami masih Engkau pelihara Tuhan, semua Engkau jadikan baik. Kami percaya Tuhan, sebab firman-Mu berkata Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami hanya mengakui Tuhan, kami datang Tuhan dengan berbagai kelemahan, masih banyak kekurangannya Tuhan. Ampunilah kami
Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Engkau turut campur Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami datang Tuhan dengan berbagai permasalahan, dengan pergumulan kami Tuhan. Kami hanya mohon kemurahan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau turut campur Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau akan jadikan semuanya baik Tuhan. Umat-Mu yang masih dalam perjalanan ke rumah-Mu ini Tuhan, Engkau pelihara, Engkau jaga Tuhan. Engkau sertai Tuhan sampai ke rumah-Mu ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Rumah anak-anak orang tua yang kami tinggalkan juga Engkau pelihara, Engkau jaga dari bahaya apapun Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin umat-Mu ada yang sakit Tuhan, Engkau berkemurahan pulihkan mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang jauh Engkau panggil kembali Tuhan. Yang terikat apapun Engkau lepaskan Tuhan. Haleluya. Yang kami percaya Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan, ada kuasa, ada roh jahat Tuhan, yang mencoba mengganggu Tuhan ibadah, pikiran, hati kami Tuhan. Kami patahkan, kami tengkingkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuasa Engkau pergi dari rumah kami. Darah Tuhan Yesus menghancurkanmu. Kuasai rumahmu Tuhan. Kuasai hati pikiran kami Tuhan. Ya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tempat lain ibadah yang sama juga Engkau memberkati Tuhan. Kepada hamba-Mu Bapak Gembala Sidang Tuhan, kiranya Engkau berkemurahan Tuhan. Engkau yang berbicara melalui beliau Tuhan. Bukakanlah selalu rahasia firman-Mu buat kami Tuhan. Dan beri kami hikmat untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Dan beri kami kekuatan untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Dan mereka yang menonton dari YouTube juga Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati PLN Tuhan, sound system, gitar, organ, untuk fokus semuanya Tuhan, supaya ibadah kami tidak terganggu Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus-Mu hadirlah tengah-tengah kami Tuhan, bersama kami memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan Tuhan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berilah kami mulut bibir Tuhan untuk bisa memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami udah. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom dan selamat pagi saudara. Haleluya. Anda lihat kiri kanan Anda, semua adalah saudara kita. Berikan salam. Haleluya. Berikan senyum. Haleluya. Oke. Siap memuji nama Tuhan? Lambaikan tangannya. Yuk. Haleluya. Kita mainkan pujian. Tiada yang mustahil. Ini lagu baru kita mau belajar ya. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku.
dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku, serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Kita nyanyikan dari atas lagi, haleluya. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku, saat hadapi badai hidupku, Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku. Saat hadapi badai hidupku, saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan, tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Ku percaya, haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidup. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Ku percaya lagi, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Haleluya. Apapun pergumulan kita, masa kita, tidak ada yang mustahil bagi kita. Kalau kita nyanyikan lagu ini mudah ya, tapi praktiknya belum tentu. Sebab bagaimanapun kita hidup, banyak pergumulan, banyak masalah. Tapi sesuai lagu ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan kita. Amin saudara, kita percaya. Kita mainkan pujian kedua, Padamu ku percaya. Kita bangkit berdiri aja saudara, haleluya. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang terukan badai hidup. Haleluya. Tuhan, Padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku
atas. Yang bagiku mustahil itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang seduhkan badai itu. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan hidupku. Tuhan, padamu ku percaya, Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan hidupku. Tuhan, padamu ku percaya sekali lagi. Haleluya. Tuhan, padamu percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan hidup. Engkaulah perisai, Engkaulah perisai perlindungan hidupku. Haleluya. Berikan tepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, waktu terus berjalan ya. Kita masih ada nanti mungkin ibadah, terus nama Natal banyak latihan. Jadi saya persingkat supaya jangan terlalu lama juga ya. Haleluya. Kita menyanyikan pujian ketiga, tak berhenti percaya. Ini juga lagu baru tapi sudah sering kita nyanyikan ya. Yang bisa nyanyi, ayo nyanyi. Dari tadi saya lihat banyak yang belum bisa nyanyi ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau yang menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku.
nyanyikan dari atas lagi. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau yang menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku, Kau yang menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Sekali lagi. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Saudara silakan duduk saudara. Haleluya. Sesuai lagu ini, jangan kita berhenti percaya. Sebab juga ada firman-Nya, mintalah terus, pasti Tuhan dengarkan. Dicontohkan seorang anak yang minta dengan orang tuanya, pasti hati orang tuanya akan luluh kalau anaknya minta terus. Sebab kalau tidak, anak itu merengek-rengek terus ya. Begitu juga kita, apapun pergumulan kita, sampai kita lihat mujizat Tuhan bekerja sesuai pujian ini. Untuk masuk firman-Nya, kita akan pujian terakhir, Rohmu yang hidup. Nanti refrennya khas gereja akan dijalankan. Haleluya. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Baik keduanya. Rohmu yang hidup
hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hamba-Mu, menyembah-Mu. dari bait pertama lagi kita nyanyikan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku, Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. bait keduanya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku, Engkaulah damai-Ku. ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hamba-Mu, menyembah. saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hamba-Mu, menyembah. Ku buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hamba-Mu, menyembah-Mu. ku buka hati. Ibadah selanjutnya dengan hormat saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala Sidang. Haleluya. Jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saat yang terindah, saat di mana kami duduk berdiam diri untuk mendengarkan suara firman-Mu, di mana Engkau menyatakan apa yang menjadi rencana-Mu atas kehidupan kami umat-Mu. Nyatakanlah Tuhan, supaya kami juga mengerti dan Engkau berikan kami hikmat pengertian, kekuatan apa yang kami dengar dari firman-Mu.
Tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Dan kami dapat melakukannya. Supaya hidup kami ke depan bersama nikah, buah nikah, keluarga, hidup kami senantiasa berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih umat-Mu yang tidak hadir saat ini. Hamba menyerahkan mereka kembali ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau berkemurahan, ibadah di depan, mereka juga boleh hadir bersama dengan kami. Mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan-Mu yang sungguh tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Kembali oleh kebaikan Tuhan, lewat perpanjangan umur, kekuatan kesehatan, mari kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Sebab ke depan apa yang akan kita hadapi dengan kondisi dunia ini tidak bertambah lebih baik. Walaupun sekarang ini sepertinya virus corona agak mereda kelihatannya, ya. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan akan datang yang lebih hebat lagi nanti. Tujuannya hanya untuk menggenapkan apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan bagi gerejanya. Anda saya, ya, umat pilihan Allah sendiri. Haleluya. Sungguh tidak mudah menghadapi masa depan. Firman Tuhan berkata, sukar sulit kita hadapi. Bagaikan kita menghadapi badai gelombang angin yang luar biasa. Kita dituntun masuk ke dalam lembah kekelaman di mana maut merajalela di sana. Sampai firman Tuhan menubuatkan maut itu ada di setiap jendela rumah tangga kita. Siapkan diri kita baik. Ya. Tuhan yang memelihara kita, Dia yang menyingkirkan itu semua dari kehidupan kita. Biarlah kehendaknya saja yang jadi. Saudara, saya tadi sedang berdoa. Karena kemarin Tuhan berikan satu firman dan saya siapkan diri sampai tengah malam. Firman yang begitu indah. Saya bertanya, Tuhan, yang mana yang harus saya sampaikan? Dan Roh Kudus meyakinkan saya akan melanjutkan ini firman, ya, yang kemarin Tuhan kasih nanti minggu mendatang kalau Tuhan izinkan. Saya undang Anda hadir waktu itu. Itu firman yang sangat indah, kaitannya dengan tabernakel, di mana kondisi kita harus ada sesuai dengan suara daripada Roh Kudus untuk kita hidup ke depan ini. Ya. Biar Tuhan buka lebih lanjut lagi. Ya. Secara manusiawi itu agak dalam memang, tapi itu merupakan nasihat, teguran, didikan daripada Tuhan buat kita
sebagai umat pilihan Allah. Mari tanpa membuang waktu kita lanjutkan firman kita. Ya, dalam Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai ayat 34. Injil Matius pasal yang ke-9. Ini dengan tema terang yang sesungguhnya mengusir setan. Ayat 32. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Haleluya. Kalau setan, penghulu itu kepala setan, ya, kita pakai mengusir setan, sama dengan setan itu terpecah-pecah. Banyak kali manusia, umat Tuhan sudah dibutakan pandangan rohani kita. Pengalaman saya mengusir setan. Sepertinya setan itu keluar. Ya. Saya pernah beberapa umat Tuhan yang ikut saya didoakan, jatuh, diam. Sepertinya setan itu keluar. Saya sudah banyak pengalaman soal itu. Dan saya hanya diam melihat dia. Nggak lama kemudian setan itu mulai bereaksi. Saya hanya doakan begini, dia di bawah. Setan itu nggak tahan. Dia merasa kepanasan. Dia mulutnya mulai berkomak kamit. Saya melihat dan saya ikat, saya tengking dalam nama Yesus. Akhirnya setan itu keluar. Keluar dari mulutnya itu keluar. Lewat tembok, saya melihat. Lewat tembok keluar. Kemudian orang itu bangkit. Saya lihat dia. Saudaraku sekalian, kita hidup zaman sekarang ini. Firman Tuhan berkata, dunia sudah diserahkan kepada iblis. Dan dunia ini mengalami suasana kelam, gelap. Manusia pandangan rohaninya buta. Dibutakan oleh setan. Supaya manusia lebih takut setan daripada takut Tuhan. Kita lihat. Sehingga dia kalau jalan gelap, bicara soal setan, manusia itu takut. Jalan sendiri nggak berani. Tapi kalau dia berbuat dosa, kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, mereka nggak takut dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti. Saya seringkali
Kalau saya jalan atau di rumah saya sedang berdoa, kalau kita melakukan hal-hal yang rohani, Anda dengar baik-baik. Ini pengalaman saya, kalau saya dekat dengan Tuhan lagi ini, setan dia ingin mengganggu, tapi nggak berani menghadap gitu. Dan Tuhan kasih saya melihat mereka. Saya melihat mereka itu. Seperti di Sekedong, saya kalau sedang khotbah, di pintu gerbang dia berdiri di sana. Dia mau masuk nggak berani. Saya cuma liatin dia. Atau di pintu samping, nggak ada yang lihat kecuali saya. Dia lihat saya, memperhatikan dia langsung lari. Dia kalau nggak lari, saya usir dalam nama Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Yesus terang dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi keadaan dunia yang gelap pekat ini. Ya. Terang ini tidak pernah pudar cahayanya. Gak pernah pudar. Haleluya. Dan ia berkata, kamulah terang dunia itu. Artinya, hidup kita ini boleh mengalami terangnya Tuhan. Sebab terang itu bukan milik kita, milik Tuhan. Dan kita mendapat terang dari Dia. Untuk apa? Supaya kita jangan dikuasai oleh kuasa gelap itu. Kalau kita hidup di dalam terang, terang itulah yang menuntun hidup kita. Alam pikir kita, hati kita. Sebab seringkali kita diam-diam, hati kita memikirkan hal-hal yang di luar rencana Tuhan. Kita enggak sadar. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah terang dunia. Kamu juga terang dunia. Kita mendapat terang itu, impartasi. Supaya setiap kali kita jalan, terang itu menyertai kita di mana suasana di depan yang gelap itu kita, oh, setan membuat jebakan, sandungan, perangkap untuk kita jatuh. Dan kita lihat, oh, kita tahu, kita hati-hati. Kalau kita mengerti, sungguh indah sekali. Haleluya. Coba kita buka 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ya. Nanti Anda baca ayat 11 sampai ayat terakhir 21. Ya, kita baca di sini ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin itu di sini menyatakan firman yang kita baca, kita dengar itu satu kepastian. Tidak pernah berubah. Dia satu-satunya. Berarti nggak ada lagi yang lain. Yang tidak takluk kepada maut. Malah Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 itu. Maut sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Kematian itu ada di kaki Yesus sekarang. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, satu saat Tuhan panggil kita pulang.
kita nggak usah takut. Mengapa? Biasanya kalau seseorang dipanggil Tuhan takut. Apa yang terjadi di depan itu, takut luar biasa. Nah, Yesus sudah menaklukkan itu. Kekuatan kematian kekal itu di bawah kakinya. Kalau kita mati di dalam Tuhan, kita tidak menghadapi kematian kekal itu. Secara fisik kita mati, secara roh Dia mengambil kita, ditempatkan ke tempat yang lain, hidup bersama orang-orang kudus yang lainnya. Dari kematian itu, ya, roh orang mati itu ada dua kenyataan yang biasa disebut Gehenna itu. Satu sisi mereka yang tidak percaya Yesus, ini yang akan dihukum nanti, api neraka. Kecuali ya, yang mengaku dirinya nabi, tapi Tuhan tidak mengutus itu nabi, kalau dia mati langsung dilempar ke api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seorang manusia membunuh diri, gantung diri, tembak diri, lewat bom bunuh diri, rohnya langsung diambil dan dilempar ke api neraka. Itu satu bagian gelap. Tapi bagi kita, orang yang percaya Dia, umat yang dikasihi, umat yang dipilihnya sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih sebetulnya. Hanya sekarang kita ada dan kita harus menjadi satu kenyataan terang di antara mereka yang hidup dalam gelap. Supaya nanti kita pulang, kita membawa sesuatu di hadapan Tuhan. Nah, kita dibawa berkumpul dengan orang-orang kudus Allah, penuh dengan kebahagiaan. Satu saat, kalau dunia sudah dihancurkan, mereka inilah yang akan mendapat upah di sana. Wahyu berkata 21 itu, di sana tidak ada air mata lagi, tidak ada duka, hanya ada sukacita, hanya ada damai sejahtera, hanya ada apa? Pujian, syukur, dan penyembahan. Siang malam seluruh umat yang kudus menyembah, bersyukur pada Dia. Kita boleh bersama selalu dengan Dia. Di mana Dia ada, kita ada selalu. Saya kalau bicara ini saya teringat kurang lebih 41 tahun sudah, kurang lebih. Ya. Waktu itu Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya masih muda, belum menikah. Jadi 40 tahun lebih sudah. Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, saya nggak mau. Saya pikir betapa sulitnya jadi hamba Tuhan. Saya hanya berkata, Tuhan berkati saya. Dengan berlimpah-limpah, dengan berkat ini saya bangun rumah Tuhan. Tuhan menjawab saya. Tuhan langsung menjawab saya. Bukan kamu orang yang membangun rumah Tuhan buat saya. Ada orangnya. Dan kamu saya pilih menjadi hambaku. Di mana aku panggil engkau, di situ kamu harus pergi. Dan Tuhan panggil saya ke Pontianak. Nah, dalam panggilan ini, itu di Jakarta, di daerah Gedung Panjang. Kalau Anda mungkin tahu Gedung Panjang, menuju Jalan Kopi. Nah, di sana pendetanya masih panggil saya. Saya jalan kaki waktu itu, malam jam 8-an. Tuhan kasih saya penglihatan di sorga. Sungguh saudara, sorga itu indah sekali. Sampai jalan, saya punya mata
melihat ini. Lalu lalang, pendetanya lewat, saya masih lihat pendetanya. Tapi mata rohani yang satu ini masih ada mata rohani. Wah, saya melihat orang-orang itu semua menyanyi. Saya bilang, duh, betapa indahnya saya melihat malaikat dua dengan sangkakala 2 meter. Wah, saya dengar itu lagu. Saya nggak bisa menyanyikan lagu itu. Indah sekali. Tuhan panggil saya. Kau kuutus. Saya berkata, Tuhan, panggil saya pulang sekarang. Saya belum menikah. Saya sudah minta pulang. Saya sudah melihat sorga itu. Indah sekali. Rasanya aduh. Saya bilang, Tuhan, dunia banyak penderitaan. Panggil saya pulang sekarang ini. Kali yang kedua lagi Tuhan panggil saya. Saya minta lagi untuk pulang. Kali yang ketiga. Mendekati Jalan Kopi. Sudah. Tuhan panggil saya. Saya bilang, Tuhan panggil saya pulang. Nah, di situ Tuhan berikan janji buat saya. Pergilah. Kemanapun engkau kuutus, kamu pergi layani aku. Sampai satu saat aku panggil pulang. Di mana aku ada, di situ kamu selalu bersama dengan aku. Saya kemudian naik Jalan Kopi. Di situ setan membunuh saya. Lewat bus, minibus kecil merah. Saya dengar suaranya, tapi saya sedang lihat sorga. Saya tahu ada suara. Saya tahu, wah ini sesuatu yang gak beres. Akhirnya Tuhan panggil saya, cepatlah naik ke trotoar. Saya langsung naik ke trotoar. Begitu naik jembatan Kopi ada trotoar. Kurang lebih 1,5 meter tingginya itu saya naik ke atas. Begitu saya naik, bus itu datang, kaget saya. Saya sampai kaget berlutut di sana. Saya lihat, bus. Setan pakai bus membunuh saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, setan selalu mau menghancurkan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita main-main dengan dunia ini, main-main dengan apa yang kita merasa senang, gini. Setan biarkan kamu. Dia nggak mau ganggu. Mengapa? Sebab kita sudah melawan Tuhan. Dia biarkan aja. Tapi kalau kita sungguh-sungguh suka membaca firman, Roh Kudus bukakan, kita menyembah, kita berdoa, kita suka menyanyi. Nah, disitulah setan mau menghancurkan kita. Ini tema Injil Matius pasal 9 ini. Terang yang sesungguhnya mengusir setan. Luar biasa ini terangnya. Bahkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 8. Ya, suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat 8, Rasul Yohanes menulis. Terang yang benar, terang yang sungguh-sungguh sudah bercahaya. Bercahaya di mana? Di dalam kamu. Di dalam setiap kehidupan kita sekarang ini. Ajaib memang. Jadi, terang yang sesungguhnya, yang menyinari, yang asalnya dari surga turun, sedang menyinari kehidupan kita. Kalau Anda baca kisah para rasul, di mana murid-murid di loteng Yerusalem, 120 orang sedang berdoa di sana. Mereka mendengar suara itu datang. Banyak umat Tuhan, orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, semua mendengar itu suara. Begitu menderu, mendengung. Wah, dengan sinar api yang cahaya yang luar biasa datang memenuhi 120 orang itu.
terang yang sesungguhnya sedang datang, menghampiri, menguasai hidup kita. Untuk apa? Supaya hidup kita ini jangan dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap. Ini pekerjaan karya Roh Kudus. Itu sebabnya kita dijamah, kita dipenuhkan, dan kita diurapi. Haleluya. Sungguh indah sekali. Kalau kita mengerti hidup kita ini sangat berharga sekali. Jangan main-main dengan hidup satu-satunya ini. Kita nggak sadar saat kita sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan hatinya Bapa. Tahu-tahu kita dipanggil pulang, habis sudah. Habis semua apa yang Ia sediakan di sorga. Rumah tinggal kekal buat kita, kita tidak nikmati. Kita dilempar ke api neraka. Ayo. Jangan kita main-main dengan hidup satu-satunya ini. Sejak corona ini, sudah berapa ribu orang di seluruh dunia meninggal karena virus. Termasuk umat Tuhan, pendeta, siapapun. Yang akan datang lebih hebat lagi. Yang akan datang lebih hebat lagi. Tujuannya cuma satu, membunuh manusia. Nah, disinilah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kita baca Yesaya 60. Mari kita semua buka. Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1, ayat 2. Nanti Anda baca seluruhnya di bawah ya. Anda sudah buka? Bangkitlah ayat 1. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi untuk mendapat terang yang sesungguhnya ini, kita harus bangkit. Kita nggak boleh males, ibadah males. Saudara, kalau kita dapat kemurahan Tuhan, boleh hadir dalam ibadah, hargai ibadah itu. Hargai apa? Jam ibadah itu. Banyak kali jujur, saya terang-terangan. Banyak kali kita berlambat-lambat. Kita nggak tahu. Ibadah, dalam ibadah itu, sebelum kita hadir, Tuhan sudah hadir. Di tengah-tengah kita. Matanya yang tajam sedang melihat kita. Dia sedang melihat kita. Bagaimana kita? Waktu kita berjalan masuk dari pintu depan gereja masuk. Dia melihat. Dia mencatat semua apa yang kita kerjakan. Dia lihat jamnya semua. Kita nggak sadar. Apa yang kita kerjakan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Dia nanti. Kalau kita lambat-lambat, satu saat kita menghadapi sesuatu, kita berdoa, Tuhan tolong. Tuhan juga lambat-lambat. Dia juga lambat-lambat. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jangan kita menjerit.
Bangkitlah. Kita harus bangkit dari keadaan kita yang terpuruk, yang lemah, yang lesu. Bangkit. Baru menjadi terang. Terang itu datang menyinari hidup kita. Sebab terangmu datang. Berarti bukan dari pihak kita, dari Tuhan. Kita dapat kemurahan. Oh, hidup ini mendapat anugerah untuk menjadi duta, untuk menjadi utusan sesuai dengan panggilan Dia. Dia yang menetapkan kita. Mau jadi apa? Terserahlah Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita lihat ayat 2. Kalau sudah ayat 1 kita alami, ayat 2. Sebab sesungguhnya. Nah, sebab sesungguhnya. Ini dalam pengertian, ini sungguh-sungguh akan terjadi. Ini pasti terjadi. Ini suatu hal yang serius. Sebab sesungguhnya ini sesuatu yang serius. Tuhan berikan kita hikmat. Oh, ini serius ini. Apa yang akan terjadi? Ini harus kita tangkapi dengan cepat. Jangan lambat-lambat. Manusia kita ini lambat. Untuk hal-hal yang rohani lambat. Coba untuk jasmani. Wah, kita cepat sekali. Ini pengertian juga. Jangan diabaikan. Jangan dianggap, manusia kita biasa. Jangan diabaikan. Sebab sesungguhnya ini serius. Kegelapan menutupi bumi. Nah, Roh Kudus ingatkan kita. Bumi dikuasai gelap. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dunia dikuasai gelap. Kekelaman menguasai seluruh manusia yang ada. Ini yang terjadi. Tuhan ingatkan kita. Ayo. Yang gelap nih. Sebab sejak setan jatuh dalam dosa, ya, dunia ini sudah diserahkan kepada iblis. Dia menjadi penguasa untuk menjatuhkan manusia. Dan pekerjaan setan ini cuma gelap. Melawan apa rencana Tuhan. Itu setan. Sepertinya rohani. Tetapi menyesatkan, menjatuhkan, membinasakan. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 10, ya, firman Tuhan berkata apa? Akan datang serigala, binatang liar, buas. Dia datang mencerai-beraikan kawanan domba. Gereja Tuhan dicerai-beraikan, nomor 1. Yang kedua, begitu dicerai-beraikan lari-lari semua. Ia menerkam. Yang ketiga, sesudah menerkam, ia membunuh. Itu setan. Dan Tuhan itu serigala. Ya. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu kawanan domba, aku utus ke tengah-tengah serigala. Serigala. Kita ada di situ. Berapa banyak umat Tuhan? Luarnya, woi anak Tuhan. Ini luarnya anak Tuhan. Dalamnya serigala. Rasul Paulus menulis. Ia datang
kelihatannya seperti domba. Tapi kelakuannya setan. Hati-hati kita ini. Untuk zaman akhir ini. Kita lihat diri kita. Kita nggak usah lihat orang lain. Lihat diri kita. Bagaimana ini firman untuk saya? Saudaraku sekalian, mari. Hanya sedikit waktu. Terang itu ada di antara kita. Hanya tinggal waktunya, hanya tinggal dikit. Terang itu ada di nikah keluarga kita, anak-anak hidup, anak-anak kita. Gak banyak. Selama terang itu ada, ayo. Berjalanlah selagi terang itu ada, berjalan. Supaya kamu jangan didahului. Supaya kamu jangan dirintangi oleh yang gelap. Anda mengerti? Selama terang itu ada. Ini terang yang selama firman itu ada padamu. Ayo berjalan sesuai dengan firman. Selangkah, ayo cepat. Jangan sampai yang gelap itu mendahului kita. Membuat jerat perangkap untuk menjatuhkan kita. Saudara, mari. Apa yang kita hadapi di tahun depan ini sangat luar biasa. Kejatuhan demi kejatuhan. Kita akan mendengar itu. Kalau kita tidak hati-hati, kita sendiri juga menjadi korban. Haleluya. Musuh kita hanya satu. Setan itu. Musuh kita bukan manusia. Dia memakai manusia untuk supaya kita Saudara, mari kita semua tahu firman Tuhan berkata suratan 1 Yohanes itu kita semua berasal atau lahir dari Allah. Kita semua ini sebelum dunia dicipta kita sudah bersama dengan Dia. Cuma waktunya ini yang Tuhan kirim kita ke dalam dunia ini. Untuk menggenapkan apa yang Ia firmankan dan Ia kerjakan. Supaya kita menjadi saksi, betul. Dan kita harus kembali ke tempat kita semula bersama yang Dia di sana. Kita lahir dari Allah. Yang pertama, dalam 1 Yohanes pasal 2, mari kita buka. 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Satu Yohanes pasal 2 ayat 29. Ada buka semua? Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang ya dari umat Tuhan siapapun, setiap pribadi-pribadi, suami, istri, anak, orang tua, pribadi-pribadi, bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, yang mempraktekkan kebenaran, yang melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus itu kebenaran. Kalau kita mempraktekkan itu, firman Tuhan berkata,
Kita lahir daripadanya. Kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Satu Yohanes pasal 3 ayat 9. Ya sebelahnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini. Sebab benih ilahi, inilah firman Allah dan Roh Kudus, tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir berasal dari Allah. Nah, luar biasa. Ayat 10. Anda baca di situ ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ini firman Tuhan menyatakan dong, ada anak Allah, ada anak setan. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak melakukan firman, firman itu kebenaran. Hidupnya tidak sesuai dengan rencana Roh Kudus. Roh Kudus itu kebenaran. Tidak berasal dari Allah. Berarti berasal dari setan. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, membenci saudaranya. Sebagai umat Tuhan, jangan kita melihat sesama kita. Suami melihat istrinya, selalu salah. Yang benar cuma dia. Yesus berkata, jangan melihat selumbar di mata saudaramu. Lihat balok yang ada di matamu. Balok itu besar, berat, panjang. Selumbar itu tipis, kecil, ringan. Yang kita lihat manusia, saudara kita salah, yang benar dia. Padahal kita ini balok. Rasul Paulus berkata, di antara semua saudara-saudara manusia yang lain, aku yang paling berdosa di antara semua manusia yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Bagus pengakuannya. Ayo kita belajar mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Apapun kondisinya. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi, hormati orang tuanya. Saudara, satu-satu Anda lihat, ini saudaramu. Kita saling mengasihi. Walaupun manusia kita ada kekurangan. Mungkin salah ucap, manusia belum sempurna. Mungkin jadi keluarga yang tingkat hidupnya berbeda-beda. Kaya, miskin, sedang. Kita tetap bersatu. Kita tetap saling mengasihi. Kita tetap saling menghormati. Mengapa? Sebab kita semua adalah satu anggota tubuh Kristus. Amin. Amin. Kita ini satu tubuh. Yesus kepalanya. Dia yang mengendalikan semua. Mana ada tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri. Kau bukan milik tubuh. Nah, apa tangan kanan, tangan kiri? Tiap hari berantem terus. Kaki kanan, kaki kiri. Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini. Ya, matilah. Harus apa? Ini anggota tubuh loh ini. Semua kerjasama. Tangan mengambil makanan dan Tuhan berkati. Mulut sudah berdoa, kudukan berkati, kita ambil. Mulut makan, mengunyah, juga minum. Masuk ke bagian perut. Perut ini dalam tabernakel itu ruangan kudus. Tempat pembentukan tubuh. Diolah di sana. Yang tidak bergizi dibuang. Yang bergizi disimpan untuk pertumbuhan tubuh. Ada kerjasama.
Ini tangan nih, Anda lihat saya. Ini tangan. Ini mic nih, saya mau pegang mic ini. Kaki jalan. Oh enggak, kamu bukan bagian tubuh. Lu begini terus, belum sampai-sampai. Nah, kalau kaki jalan. Kerjasama yang baik. Amin. Inilah kita semua, saling mengasihi. Sungguh indah kalau kita bisa mengerti semuanya ini. Haleluya. Kalau kita asal dari Allah, kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar, tidak melakukan hal-hal yang berdosa. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 berkata, kalau ini yang kita kerjakan, Tuhan melindungi kita. Tuhan memelihara kita. Setan iblis tidak berkuasa menjamah hidup kita. Ia mau datang merasuk kita. Karena hidup kita lahir dari Allah, ada firman, ada Roh Kudus. Oh, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lahir dari Allah, yang ketiga, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Nah, kita di sini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita saling mengasihi. Yang keempat, ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Nah, orang yang lahir dari Allah, kita percaya akan pribadi Tuhan Yesus. Kita kenal dia, kita menyembah dia. Yang kelima, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Kita mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Apa isi dunia ini? Keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan. Satu Yohanes pasal 2 itu dikatakan ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, dengan baik-baik, keinginan daging, ini daging nih, nggak pernah habis-habis keinginannya. Keinginan daging ini. Roma pasal 8 apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Kalau daging ingin hidup dalam kecemaran, kenajisan. Roh Kudus ingin kita hidup di dalam kesucian. Dua hal yang bertentangan. Keinginan daging, ini yang pertama dalam dunia ini. Keinginan mata, mata ini melihat. Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, mari. Saya kalau cerita terus nggak habis-habis, ini panjang apa yang Tuhan berikan kepada saya. Kita semua berasal dari Allah. Amin. Amin. Siapa yang yakin hidup kita berasal dari Allah? Angkat tanganmu. Kita bukan asal dari setan. Itu sebabnya dia seringkali ingin menjatuhkan kita. Kalau Anda naik kendaraan dari rumah ke pekerjaan, bawa ke gereja, kemana saja, Anda harus banyak berdoa.
Ya, nanti jam 12 lebih, kurang lebih lah, kami rombongan akan berangkat ke Sekedong untuk pelayanan ibadah sore di Sekedong. Kami selalu berdoa. Tiap kali kalau saya ada di luar, seringkali Tuhan izinkan saya melihat setan itu. Apalagi kalau di lampu merah kita berhenti. Anda tahu, setan itu lalu lalang di sana. Ia mencari mangsa untuk mengisap darahnya. Itu jahatnya si setan itu. Kita semua manusia nggak pernah melihat maut, kematian. Dan Tuhan buka mata saya melihat ini. Ini sudah berapa puluh tahun sudah. Waktu saya mau ke Sekedong jemput istri. Siang hari loh ini. Dalam perjalanan. Waktu itu saya naik motor waktu itu. Dalam perjalanan, nggak tahu, saya lupa daerah itu sebelum Jungkat itu. Saya lihat truk, oh, cepat sekali. Saya lihat di kaca spion, oh nggak ada kendaraan, sepi, cuma saya sendiri. Truk itu makin jauh. Nggak lama kemudian saya dengar suara, wah begitu menakutkan. Saya lihat di kaca spion, oh nggak ada kendaraan. Saya lihat belakang, nggak ada. Apa ini menakutkan? Wah, saya pelan-pelan. Saya berdoa, Tuhan, suara apa ini? Begitu menakutkan. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Saya agak pinggir, makin pelan saya. Saya hanya berdoa, Tuhan, lindungi saya. Kuasai hidup saya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Makin dekat, saya lihat kaca spion, gak ada apa-apa. Begitu di samping saya lihat suara ini. Tuhan buka mata rohani saya melihat siapa itu. Anda tahu siapa? Maut, kematian. Wah, saya lihat, apa ini? Dia seperti balon. Warna transparan, bisa lihat di dalam. Dan di dalam setan, wah banyak sekali setan. Wah, teriak-teriak jerit-jerit di sana. Wah, begitu cepatnya gitu loh. Sedang mengejar apa? Truk yang di depan. Wah, cepat. Truk itu cepatnya, cepat. Saya tanya Tuhan, apa itu sangat menakutkan? Tuhan jawab saya, itulah maut, kematian di jalan. Sangat menakutkan. Mata kita biasa nggak kelihatan. Makanya kalau berot jadi kecelakaan mati. Kita harus banyak berdoa hari-hari. Kita milik Tuhan, bukan milik setan. Biar Tuhan memelihara dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Biar Tuhan jaga lindungi kita. Anak-anak kita, suami kita, kemanapun mereka pergi, kita berdoa buat mereka. Ini yang paling indah. Ya. Saudara, ini yang terakhir. Ya, musik, siapkan diri. Di sorga, Yesus adalah terang yang tidak terhampiri. Di sorga, Dia terang yang tidak terhampiri. Ya, nanti ada baca di sana. Terang yang ajaib. Di bumi, Yesus adalah terang dunia. Wow. Di sorga dia terang yang tidak terhampiri. Tapi di bumi dia adalah terang dunia. Terang yang benar, yang sudah bercahaya. Untuk apa? Melingkupi. Mengayomi. Menyertai.
memelihara gerejanya, Anda dan saya. Walaupun kita masih hidup di bumi, tapi dia ada selalu dengan kita. Itu sebabnya ia dinamakan apa? Immanuel. Allah menyertai kita. Haleluya. Mari. Saya ingat mendadak satu lagu. Atau kita nyanyi, ku angkat tangan menyerahkan, ya. Ku angkat tangan menyerahkan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci siapkan diri. Bila ku Angkat tangan ku menyerah. Dia akan turun Tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, semua. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun dan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyenangkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Saudara, kita masih ada di dunia ini. Kita masih pakai, makan, minum apa yang ada di dunia ini. Dan kita tahu, kita belum sempurna selama kita masih ada di dunia ini. Satu hal yang seringkali kita tidak sadari. Apa yang dunia kerjakan, apa yang dunia sodorkan, apa yang dunia tampilkan, banyak kali sadar atau tidak kita mengambil bagian di dalamnya. Ini yang seringkali membuat kita terpisahkan dengan pribadi Tuhan. Sadarilah keadaan kita, saudara. Kalau kita menyadari, ayo kita kembali kepada Allah.
Kita menyesal. Kita mohon pengampunan. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Dia tahu. Ayo kita belajar menyerahkan hidup kita. Dia yang punya rencana. Dia yang membuka pintu yang ajaib untuk kita lewat. Haleluya. Di hadapan kita ada korban Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Di mana kita akan bersekutu dengan Dia. Kita punya pengharapan yang pasti. Hidup bersama dengan Dia selamanya. Bila ku angkat tanganku menyerah. Mari kita angkatkan tangan kita. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan, amin, haleluya, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Mari kita angkatkan kedua tangan kita. Angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Lembut. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya, haleluya. Inilah hidup kami. Inilah beban hidup kami. Kami akui jujur.
Masih banyak kekurangan, kesalahan dalam hidup ini. Firman-Mu sudah Engkau nyatakan kepada kami, mengingatkan kami kembali, menyadarkan kami kembali bahwa hidup kami ini, kami tidak hidup sendiri di dunia ini. Di satu sisi ada kuasa-kuasa gelap setan untuk menghancurkan hidup kami. Dan di sisi lain ada Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, masalah kami, problem yang kami hadapi, baik masalah nikah, anak-anak kami, keluarga kami, semua ke dalam tangan-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau membuka jalan buat kami. Pertolongan kami dari Engkau, dan tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat. Oh, terima kasih Bapa. Engkau begitu nyata, senyata firman yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Korban-Mu ada di hadapan kami. Tubuh dan darah-Mu, makanan yang sesungguhnya untuk kami, supaya kami hidup. Hidup ini bukan milik kami lagi, tapi Engkau yang sudah membayar tunai untuk memiliki hidup kami. Ampuni kami segala kekurangan, kesalahan, kelemahan manusiawi kami. Kuduskan, layakkan kami mengambil, bersekutu, makan minum tubuh dan darah-Mu, makanan minuman yang sesungguhnya untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati ke atasnya, pakai pelayan perjamuan suci. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila ku angkat, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat, mari kita bangkit berdiri, menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan
Mari kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan dekat dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Amin. Yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya, haleluya. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta saudara Hernando akan mengucap syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Biar itu semua menjadi pegangan kami Tuhan untuk berjalan lebih jauh lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Terang-Mu itu membawa kami kepada kehidupan yang lebih yang baru lagi pada kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, seluruh umat di sini Tuhan, kasih setia-Mu menyertai kami semua Tuhan. Juga firman yang telah sampai kepada kami Tuhan, biar Engkau bukakan terus bagi kami Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan dari anak-anak-Mu Tuhan. Ya kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Kau berkati terus berlimpah-limpah dalam kehidupan dan pelayanannya Tuhan, dan seluruh jemaat yang dilayaninya Tuhan, yang Engkau juga memberkatinya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan, untuk terus Engkau bawa di dalam terang-Mu Tuhan, untuk kami berjalan bersama-sama dengan Engkau sampai pada titik akhir di mana kami boleh memperoleh mahkota kemuliaan daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, ibadah kita sepanjang minggu ini, hari Kamis tanggal 18, di tempat ini ada ibadah doa penyembahan, disertakan dengan perjamuan suci 5:30 sore. Dan hari Minggu mendatang, tanggal 21, sekolah minggu mulai jam 8 pagi. Ya, mereka ada latihan ya untuk Natal. Jadi jam 8 pagi, ibadah umum semacam ini jam 9 pagi, dan sorenya di Sekedong jam 4 sore. Ya, haleluya. Mari kita diberi kesempatan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bawa daku mendekat padaku. Bawa daku mendekat padamu. Tinggal di dalammu. Menikmati anugerah kasih-Mu. Hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku. Bawa daku mendekat padamu. tinggal di dalam, menikmati anugerah kasih-Mu. Hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Di bait suci-Mu. Saudaraku, ini ada persembahan yang ketiga yang kita pakai untuk dana sosial. Ya. Kalau dunia mereka sedang rebutan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemarin kami dipercayakan oleh satu keluarga yang kami tidak kenal. Mereka ada di Hong Kong. Mereka kirim berkatnya kepada kami untuk kami pakai untuk mereka yang miskin, yang kurang, dalam bentuk beras, minyak goreng, apa. Mereka percayakan kepada kami 10 juta. Itu dipakai untuk di Sekedong. Mereka semua berlomba-lomba. Kita ini juga dana sosial untuk kita pakai. Ya, haleluya. Ada yang tergerak, mari Anda berkati. Anda boleh maju, ya. Ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Di
kami semuanya. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ya. Natal kita seizin Tuhan nanti. Ya, kalau tidak ada perubahan, tanggal 24 di tempat ini bulan Desember jam 6 sore di Sekedung, tanggal 26 juga sore di sana. Saya mendapat berita dari pemerintah tidak untuk mengundang orang luar. Biasanya kita undang mereka, tapi kita hanya sidang Tuhan. Ya, nanti kita bergabung. Bagi Anda yang mau rindu mengambil bagian persembahan untuk Natal kita, Anda bisa memberi persembahan itu. Bendahara kita hari ini belum hadir karena habis operasi sesar. Ya. Dan Anda bisa berikan kepada istri saya. Ya. Atau kepada siapa ini? Anda bisa berikan kepada ini sini. Amung. Nah, ada berdiri semua orang tahu nih, Amung. Yang tadi kolektor ini. Nah, untuk Natal kita, ya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Di akhir acara ibadah ini, kami kembali datang membawa hidup kami. Engkau yang mengenal semua umat-Mu yang hadir, yang tidak hadir hari ini. Hamba serahkan semua ke dalam tangan. Kerjakanlah Tuhan sesuai dengan rencana firman-Mu. Seperti apa yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu yang kecil ini. Sidang Tuhan yang ada ini adalah sidang Tuhan yang sangat Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami semua. Nyatakanlah selalu firman. Walaupun firman itu keras menegur, menasehati, juga menghibur kami. Berilah kami kemampuan lewat kuasa Roh Kudus. Kami dapat mempraktekkan, melakukan firman. Supaya nyata ada satu keubahan, ada satu pemulihan hidup ini. Menjadi hidup baik nikah, buah nikah, keluarga, semua pribadi-pribadi. Hidup berkenan kepada Engkau, perjalanan ke depan, menghadapi dunia sukar sulit ke depan ini. Terima kasih Bapak. Inilah kami semua umat-Mu. Hamba serahkan kembali semua ke dalam. Ulurkan tangan-Mu, sumber kasih yang tak terbatasnya, memeluk kami semuanya. Tidak seorang pun ada di luar pelukan-Mu. Supaya kami semua boleh merasakan betapa indahnya suasana kasih Bapa memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kembali tangan-tangan umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan untuk kas gereja, pekerjaan Tuhan dan sosial. Berkati kembali semuanya. Dalam perjalanan pulang, biar malaikat-Mu menyertai memelihara. Tibakan di rumah masing-masing tanpa kurang suatu apapun juga. Perjalanan kami sebentar rombongan motor mobil ke Sekedung dan pelayanan ibadah latihan jam 3, ibadah jam 4. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, sertai pelihara. Kuasai kendaraan kami semua, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan cuaca yang baik hingga kami kembali ke Pontianak malam nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Engkau senantiasa sudah menyediakan segala berkat-berkat jasmani yang sangat kami butuhkan dalam hidup ini. Waktu kami semua sedang tidur, Bapak sudah menyediakan, memelihara kami. Berkati nikah kami, anak-anak kami, usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang kami semua kerjakan. Ibadah, tapisan pelayanan kami,
Bapa, Engkau juga memberkati kami semuanya. Dengan berkat inilah Tuhan, kami memuliakan Engkau. Kami tidak akan pernah menjadi miskin walaupun dunia sukar sulit ini. Bapa sudah senantiasa menyertai memelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan seluruh sidang Tuhan yang tidak hadir dalam tangan-Mu. Biarlah kesempatan ke depan mereka ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku sekalian, pulanglah. Terimalah ini berkat dari sumber Bapa, kasih yang tak terbatas, sumber dari Allah Anak. Terang yang senantiasa memelihara, menyertai juga dari pribadi Roh Kudus. Kekuatan, pemeliharaan, pengayomannya. Dari sekarang, seterusnya, sampai Maranatha, Engkau datang kali yang kedua. Kami semua selalu sehat, kuat, dan menyongsong kedatangan-Mu yang penuh dengan kemuliaan itu. Kami ada bersama Engkau di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.